Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dalam limpahan karunia, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas salah satu sifat Nabi Yakub yang perlu menjadi teladan kita. Sikap sifat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di ayat ke-68 pada surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum hum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajata fi nafsin ya'duna qadaha. Dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara seperti itulah dia adalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanyalah keinginan pada diri yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini mengkisahkan tentang para saudara Nabi Yusuf yang mereka memasuki Mesir, yang ketika itu mereka mencari makanan karena musim paceklik, maka mereka memasuki kota Mesir untuk mendapatkan makanan. Kita ketahui bahwa Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di kota Mesir, sedangkan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya itu berada di kampungnya. Maka mereka mencari makanan karena akibat paceklik. Namun Nabi Yakub berwasiat, menasihatkan kepada mereka agar ketika memasuki kota Mesir tidak melalui satu pintu, tidak bergerombol ketika memasuki Mesir, melainkan memasuki Mesir melalui pintu-pintu yang berbeda. Dalam beberapa tafsir menyebutkan, seperti tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa karena memang anak-anak Nabi Yakub terkenal tampan, sehingga dia mengkhawatirkan adanya penyakit ain, sihir yang menimpa mereka ketika mereka secara bersama-sama. Begitu juga di tafsir At-Tabari juga menyebutkan hal yang hampir sama. Begitu juga di tafsir Al-Qurtubi juga menyebutkan hampir sama juga, bahwa menghindarkan penyakit ain, rasa dengki dan curiga, karena saudara-saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang tampan, kuat, walaupun tidak setampan Nabi Yusuf. Karena dikisahkan bahwa Nabi Yusuf karena ketampanannya, orang bisa sampai mengiris-ngiris tangannya tanpa sadar ketika melihat Nabi Yusuf. Dan tentunya saudara-saudara Nabi Yusuf juga hampir tidak jauh ketampanannya dengan Nabi Yusuf.
Karena itu Nabi Yakub berpesan agar mereka tidak bergerombol memasuki Mesir, karena untuk menghindari orang dengki, curiga, karena dianggap nanti melakukan makar ke Mesir, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kerajaan di Mesir. Dan anak-anak Nabi Yakub mematuhi hal ini. Mereka memasuki Mesir tidak secara bergerombol. Lalu apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Bahwa Nabi Yakub memerintahkan, di tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa secara di Al-Qurtubi ini menyebutkan bahwa tafsir kontemporer itu, ulama kontemporer menyebutkan bahwa ketakutan terhadap sihir itu tidak relevan dalam tafsir, dalam kisah tentang Nabi Yakub ini. Ayat ini mengindikasikan bahwa hendaknya setiap muslim mengingatkan saudaranya dari musibah yang mungkin menimpanya, dan hendaknya menunjukkan kepadanya jalan yang membawa pada keselamatan. Sesungguhnya agama ini adalah agama nasihat, dan setiap muslim adalah saudara bagi saudaranya yang lain. Apa yang bisa kita tangkap pada kesempatan dari tafsirnya ini? Bahwa kedua tafsir, baik ulama dahulu sama memiliki kebenaran masing-masing, dan ulama kontemporer juga memiliki kebenaran masing-masing karena berpegang pada dalil-dalil yang sahih. Pada zamannya bahwa Nabi Yakub berpesan menasihati anak-anaknya agar mereka tetap mendapatkan makanan, masuk ke kota Mesir dengan aman. Itu tujuan daripada akhirnya. Sedangkan ulama kontemporer menyebutkan bahwa setiap muslim saling mengingatkan untuk mendapatkan jalan yang membawa kepada kemaslahatan. Dan yang perlu menjadi garis bawah kita bahwa di kalimat selanjutnya di ayat ini menyebutkan bahwa wa innahu lazu ilmin lima alamnahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan dan kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahwa Nabi Yakub mengetahui bahwa dinasihatinya pun anaknya itu tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla terhadap anak-anaknya. Tapi beliau tetap berpesan, beliau tetap menasihati. Ini artinya apa? Ini mengingatkan kita untuk tetap menasihati sesama muslim, walaupun kadang kita tahu mereka tidak akan mengikuti nasihat. Kita tetap menasihati walaupun kita yakin bahwa mereka tidak akan mengikuti apa yang kita nasihati. Kita tetap menasihati walaupun kita yakin ia tidak akan mendengar apa yang kita nasihatkan. Tapi itulah sifat yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Tetap kita menasihati orang dalam kebaikan, meskipun
Beliau tahu bahwa takdir Allah takdir Allah akan tetap berlaku atas anak-anak. Nasihatnya tidak berlaku, tapi ia tetap menasihati anak-anaknya. Jangan sampai kita yang tahu bahwa orang bisa berubah karena nasihat kita, orang bisa berubah karena kekuasaan kita, orang bisa berubah karena perilaku kita. Kita beri contoh yang baik, orang berubah. Kita beri perintah, orang akan mengikuti. Kita goreskan tinta pena ke kekuasaan kita, kita yakin orang bisa berubah, tapi kita tidak melakukannya. Padahal Nabi Yakub telah mencontohkan, dia hanya menasihati, walaupun ia tahu itu tidak akan mengubah takdir anak-anaknya, ia tetap memberikan nasihat. Ini satu contoh yang perlu menjadi teladan kita. Bahkan tidak jarang juga kita kadang melakukan kesia-siaan. Kita melakukan sesuatu yang justru tidak ada manfaatnya bahkan di dunia, tapi kita terus melakukannya. Banyak hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari tidak ada manfaatnya. Kadang bahkan untuk dunia pun tidak ada manfaatnya, apalagi akhirat, tapi kita terus melakukannya. Kita melakukan kesia-siaannya sehingga tidak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Ini yang menjadi garis bawah daripada apa yang kita bisa contoh dari sikap dan sifat yang dicontohkan Nabi Yakub alaihissalam. Dan di samping itu, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa dalam nasihat Nabi Yakub ini, kenapa kita harus memasuki gerbang yang berbeda ketika anaknya memasuki Mesir dari gerbang yang berbeda. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mempunyai suatu tujuan, kita memiliki sesuatu yang harus kita capai, agar berhasil, maka lakukan salah satunya diantaranya adalah disertifikasi berbagai macam hal, tidak hanya satu, tapi berbagai hal. Misal ketika kita bercocok tanam, bisa disambil mungkin padi dengan ikan, padi diseling kadang pada bisa. Tidak hanya mengandalkan pada satu tanaman, tidak hanya mengandalkan pada satu kegiatan, bisa disambil. Dan dalam Islam kita juga dikenal bahwa ketika kita selesai mengajarkan sesuatu, setelah mengerjakan sesuatu, setelah selesai maka kerjakan yang lain. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa seorang Islam, seorang Muslim itu kita dipacu untuk produktif dalam berbagai hal, melakukan bermacam hal yang bertujuan untuk mencapai sukses dunia. Begitu juga dengan akhirat, kita dilakukan untuk mengejar amal ibadah, mengejar derajat tinggi kita di surga. Kita tidak hanya diminta untuk mengerjakan salah satu ibadah saja, tapi berbagai macam ibadah. Karena bisa jadi melalui ibadah yang satu kita justru di situ yang penuh ridho Allah. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan berhaji. Bisa jadi di salah satunya kita di amal, salah satunya mungkin kita bersedekah kurang, tapi bisa jadi dengan sholat kita bisa menjadi lebih mulia di akhirat. Silakan. Mungkin ada yang lemah ketika kita berhaji, kita tidak mampu untuk berhaji, tapi kita bisa punya amal berhaji, seperti ketika sholat duha kita sambung, ketika sholat subuh kita tetap duduk sampai sholat duha, sholat syuruk itu juga pahalanya seperti berhaji. Jadi banyak hal Islam mengajarkan bahwa jangan kita berpatokan pada satu kegiatan, satu ibadah saja, tapi banyak ibadah yang bisa untuk meningkatkan amal soleh kita. Itu aja mungkin yang bisa
kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf kepada kita semua, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.